Populasi dan sampel. Pemahaman tentang populasi dan sampel ini sangat penting untuk dimiliki ketika kita akan melakukan penelitian. Makanya tidak heran jika pertanyaan tentang populasi dan sampel ini selalu tidak pernah lewat menjadi bahan pertanyaan ketika akan seminar proposal dan sidang skripsi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan populasi dan sampel tersebut, dan bagaimana pula cara pengambilan sampel, dan bagaimana pula cara menentukan ukuran sampel? Kita akan bahas dalam topik ini. Kita pahami dulu pengertian dari populasi. Populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu untuk diambil kesimpulan tentang kualitas dan karakteristik tersebut. Jadi berdasarkan pengertian ini dapat kita ambil sebuah pemahaman bahwasanya populasi itu tidak melulu harus orang. Populasi itu bisa saja benda, bisa saja sifat yang dimiliki seseorang, bisa saja seperti kita yang di dunia pendidikan, kalau kita melakukan penelitian kuasi eksperimen, bisa saja kelas yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu. Yang dimaksud dengan kualitas dan karakteristik tertentu itu misalnya adalah kalau di dunia pendidikan seperti kita, misalnya kemampuan belajar siswa, motivasi siswa, respon siswa, dan banyak hal lagi yang biasa kita teliti di dunia pendidikan. Model pembelajaran sering juga diteliti di dalam dunia pendidikan. Untuk diambil kesimpulannya, artinya dari penelitian yang dilaksanakan kepada populasi itu diambil kesimpulan secara umum mengenai kualitas dan karakteristik tersebut. Nah, apa itu sampel? Sampel itu adalah bagian dari jumlah karakteristik populasi tadi. Jadi kalau misalnya populasi kita adalah siswa SMP kelas 8 contohnya, yang kita teliti tentang kemampuan pemecahan masalahnya misalnya, maka yang menjadi sampel kita adalah bagian dari siswa kelas 8 tersebut. Kesimpulan dari sampel digunakan pada populasi. Walaupun misalnya sampel yang kita ambil itu adalah bagian dari populasi, kita tidak meneliti semua yang ada di populasi, kesimpulan yang kita ambil atau berdasarkan analisis data yang kita peroleh dari sampel itu dapat digunakan sebagai kesimpulan untuk populasi juga. Jadi dari sampel tersebut dapat diambil atau ditarik sebuah kesimpulan tentang karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan demikian, bagaimana supaya hasil dari analisis data atau penelitian kita itu sesuai dengan karakteristik populasi? Sampel yang diambil harus betul-betul mewakili sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bagaimana cara untuk mengambil sampel supaya kiranya nanti hasil penelitian kita itu tidak bias, atau dengan kata lain, supaya kesimpulan yang kita peroleh dari sampel itu mewakili karakteristik populasi, sehingga kesimpulan yang kita peroleh dari sampel itu mewakili dan benar-benar sesuai dengan keadaan nyata dari populasi. Ada dua cara. Yang pertama itu disebut dengan probability sampling. Ini yang dimaksud di sini adalah bahwasanya sampel itu memiliki peluang yang sama untuk diambil. Kemudian non probability sampling artinya objek yang ada di populasi itu tidak memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Probability sampling ini ada 4. Yang pertama simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat cluster sampling. Kemudian yang non probability sampling itu ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Keterangan-keterangan teknik pengambilan sampling ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah probability sampling, di mana objek yang ada di populasi memiliki peluang sama untuk menjadi sebuah sampel. Yang pertama tadi adalah simple random sampling. Yang dimaksud dengan simple random sampling ini adalah objek yang ada di populasi itu diambil secara acak tanpa strata.
Contohnya adalah seperti ini. Jika populasinya ini, di mana populasinya ini relatif homogen, atau berarti setiap unsur dari populasi ini memiliki karakteristik yang sama, maka sampel yang bisa diambil adalah bagian kecil dari populasi ini yang diambil secara acak tanpa ada strata. Yang kedua adalah proportionate stratified random sampling, yang artinya sampel yang ada populasi itu memiliki strata, sehingga sampel yang diambil adalah bagian dari strata yang ada di populasi. Contohnya adalah, gambarannya adalah seperti berikut. Misalkan ini adalah sebuah populasi, dan populasi ini memiliki strata di dalamnya, maka untuk mengambil sampel di mana populasi yang ada di sini, strata yang ada di populasi ini memiliki proporsi yang hampir sama. Yang dimaksud dengan proporsi yang hampir sama adalah jumlahnya tidak terlalu jauh timpang. Jumlah masing-masing yang ada di strata ini hampir mendekati perbandingan atau proporsi yang sama. Jadi untuk mengambil sampelnya, kita ambil masing-masing bagian kecil dari strata yang ada di populasi, sehingga itulah yang menjadi sampel dari populasi tersebut. Kalau kita cari contohnya di dalam penelitian, misalnya sebuah kelompok masyarakat terdiri dari, atau sebuah sekolah terdiri dari, sebut saja sekolah SMPX, terdiri dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tetapi kita mau menarik kesimpulan secara umum tentang sekolah tersebut, bukan tentang kelas 1, kelas 2, atau kelas 3-nya. Berarti kita harus mengambil sampel kita dari strata kelas 1, kelas 2, kelas 3, yaitu berarti kita harus memiliki sampel dari kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Nah, dengan demikian, kalau kita melakukan penelitian kuasi eksperimen, berarti kita memiliki kelas kontrol dan eksperimen di masing-masing kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi dia agak lebih ribet daripada penelitian yang sederhana yang biasa dilakukan, yaitu dengan menggunakan simple acak tanpa strata yang ada di simple random sampling. Walaupun pada kenyataannya untuk kesederhanaan di dunia pendidikan dengan penelitian kuasi eksperimen yang sering digunakan adalah simple random sampling, karena kita mengasumsikan objek yang ada di populasi yang ada di sekolah itu biasanya homogen. Biasanya kemampuan siswanya tidak jauh-jauh beda, kecuali di sekolah tersebut terdapat kelas unggulan. Kelas unggulan tersebut otomatis sudah tidak homogen atau sudah berbeda dengan kelas yang tidak ada pengelompokan kelas pintar atau kelas kurang pintarnya. Selanjutnya adalah cluster sampling atau cluster atau area sampling. Nah, ini digunakan ketika populasi yang kita teliti itu sangat luas. Contohnya adalah seperti ini. Biasanya digunakan ini adalah untuk penelitian dengan jumlah populasi yang sangat luas. Jadi untuk menghemat tenaga, waktu, dan uang, digunakan cluster sampling area. Misalnya, ini dalam pemilihan teknik sampling dengan cluster areas atau area sampling ini ada 2 tahap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama pengambilan sampel daerahnya dulu, kemudian setelah itu pengambilan sampel individu. Kalau misalnya populasi daerahnya sebanyak ini, diambil dulu secara acak daerahnya yang mewakili sifat dari populasi ini. Setelah daerahnya diambil, kemudian nanti dari masing-masing daerah ini diambil secara acak individunya, itulah yang akan menjadi sampel. Contohnya, jikalau kita ingin melakukan penelitian terhadap hasil belajar siswa seluruh Indonesia misalnya, maka tidak mungkin kita akan meneliti seluruh siswa yang ada di Indonesia ini. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah memilih sampel daerahnya secara acak yang pertama dulu. Contohnya misalnya diambil adalah Medan, Jakarta, itu adalah ikon kota yang ada di Indonesia yang bisa mewakili karakteristik siswa di Indonesia yang kita anggap bisa seperti itu. Kita ambillah daerah-daerahnya. Setelah kita ambil daerah-daerahnya, baru masuk ke individu-individu.
yaitu siswanya. Yang keempat adalah disproportionate stratified random sampling. Ini hampir sama dengan yang tadi, proportionate stratified random sampling, cuman yang membedakan adalah kalau di proportionate stratified random sampling tadi, jumlah dari anggota setiap strata itu hampir proporsional. Misalnya kayak contoh tadi, siswa SMP kelas 1 900, SMP kelas 2 830, SMP kelas 3 misalnya 750, itu masih termasuk dalam jumlah yang proporsional. Bagaimana jika dikatakan jumlah yang tidak proporsional adalah jika misalnya siswa SMP kelas 1-nya 90, siswa SMP kelas 2-nya 180. Sudah terlalu terjadi perbedaan jumlah yang menyimpang daripada kelompok strata yang lain. Kalau kasus seperti itu terjadi, biasanya strata dengan jumlah objek yang paling kecil semua yang ada di dalam strata itu akan dijadikan menjadi sampel. Kalau dia terlalu kecil, dengan kata lain lebih kecil atau sama dengan 30. Kemudian yang selanjutnya adalah non-probability sampling atau peluang yang dimiliki oleh setiap objek pada populasi itu tidak memiliki peluang yang sama untuk diambil menjadi sampel. Yang pertama adalah sampling sistematis. Sampling sistematis ini adalah di mana populasi sudah diberikan nomor urut. Jadi ketika ingin mengambil sampel, diambil secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu. Misalnya yang bisa menjadi sampel adalah unsur dari populasi yang dengan nomor genap atau ganjil. Atau bisa juga seperti ini, misalnya populasinya ada 40 orang, yang bisa menjadi sampel yang diambil secara sistematis adalah yang merupakan unsur populasi dengan nomor urut kelipatan 3. Demikian selanjutnya terserah yang ingin melakukan penelitian mau mengambil sampelnya dengan nomor urut bagaimana, tetapi dia diambil secara sistematis. Dengan demikian di sini unsur dari populasi yang lain otomatis sudah tidak memiliki peluang untuk diambil menjadi sampel, karena di sini sudah ditetapkan yang menjadi sampel adalah unsur dari populasi dengan nomor urut kelipatan 3. Kemudian yang kedua adalah sampling kuota. Sampling kuota ini adalah pengambilan sampel sampai kuota terpenuhi. Misalnya seseorang ingin melakukan penelitian dengan target sampel sebanyak 50 orang, maka si peneliti akan terus mencari sampel yang sesuai dengan penelitiannya sampai 50 orang. Misalnya jika seseorang ingin meneliti bagaimana efektivitas dari kurikulum 2013 terhadap pembelajaran matematika, maka yang menjadi sampel dia adalah otomatis siswa yang ada di daerah dia tersebut, tergantung dia populasinya di mana, dengan sampel sebanyak 50. Jadi dia harus menemukan orang sebanyak 50 sampai kuota yang dia tetapkan di sebanyak 50 tersebut dia peroleh. Kemudian yang ketiga adalah sampling insidental. Sampling insidental ini adalah pengambilan sampel secara insiden atau secara kebetulan. Dia mengambil sampel siapa saja yang dia temui. Yang penting yang dia temui tersebut adalah sesuai dengan sasaran penelitian beliau. Misalnya ketika dia ingin mencari tentang efektivitas kurikulum 2013 tadi, maka dia akan mengambil sampel siswa yang kebetulan dia temui, yang bisa mengkaji tentang efektivitas, mengkaji instrumen yang dikembangkan oleh beliau untuk meneliti tentang efektivitas kurikulum 2013 tersebut. Jadi dia tidak menetapkan, tetapi dia mengambil sampelnya itu siapa saja yang kebetulan dia temui pada saat itu untuk memenuhi bagaimana beliau memperoleh data untuk penelitian dia tersebut. Kemudian sampling purposive.
Sampling purposive itu adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi dia mengambil sampel berdasarkan pertimbangan siapa yang menurut dia bisa menjawab apa yang menjadi masalah penelitiannya. Jadi misalnya kalau dia ingin meneliti tentang pembelajaran, otomatis dia akan mencari orang yang bisa menjawab tentang masalah penelitian tersebut. Dengan kata lain, dia sudah memiliki tujuan tertentu tentang penelitiannya, sehingga dia mencari orang yang bisa menjawab tentang masalah penelitian tersebut untuk memenuhi instrumen penelitian yang dikembangkan untuk mencapai tujuan penelitiannya. Kemudian yang kelima adalah sampling jenuh. Sampling jenuh ini sering menjadi masalah ketika sedang melakukan jika diperhatikan ketika seorang mahasiswa melakukan seminar proposal atau sidang skripsi, banyak yang mempertanyakan apakah boleh jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Menurut teori ini, jumlah populasi boleh sama dengan jumlah sampel, dan itu disebut dengan sampling jenuh. Misalnya, ketika kalian melakukan penelitian di kelas 7 SMP misalnya, dan kelas 7 SMP itu hanya ada 2 kelas, dan penelitian kalian membutuhkan 2 kelas tersebut untuk dijadikan sebagai sampel, yaitu masing-masing sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Maka dengan demikian hal tersebut, pemilihan sampel tersebut bisa saja dilakukan, dan itu yang dilakukan itu disebut dengan sampling jenuh. Jadi seandainya nanti ada pertanyaan, apakah boleh populasi sama dengan sampel? Sah-sah saja. Justru semakin sampel mendekati populasi, justru hasil penelitiannya akan semakin mendekati keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti ditemukan sekolah dengan jumlah kelas yang tidak banyak dan jumlah sampelnya harus sama dengan populasi, hal tersebut sah-sah saja. Yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling ini adalah pengambilan sampel yang pertama-tama kecil dulu, kemudian semakin membesar, jumlah sampelnya semakin banyak. Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Mula-mula sampelnya adalah si A, kemudian si A mengarahkan ke B dan C, kemudian begitu seterusnya sampai nanti sampelnya semakin besar sehingga diperoleh kesimpulan yang masuk akal tentang penelitian yang dia lakukan. Ini biasa dilaksanakan untuk mengidentifikasi suatu masalah tertentu, misalnya untuk mengidentifikasi provokator dalam sebuah kejadian, maka yang pertama didekati adalah seorang dulu. Kemudian seorang ini akan menunjukkan nama-nama yang lain, demikian seterusnya, sehingga nanti akan ditemukan sebenarnya yang menjadi pembuat kerusuhan di kelompok tersebut adalah siapa dan siapa saja dan bagaimana. Nah, kalau tadi teknik pengambilan sampling itu kita sudah tahu. Nah, kadang-kadang kita memerlukan untuk jumlah populasi yang cukup luas, kadang-kadang dikatakan diperlukan bagaimana berapa sebenarnya ukuran sampel yang layak ketika melakukan penelitian. Ada 2 metode yang sering digunakan, yaitu metode Isaac dan Mikhail dan metode nomogram Heriking. Metode Isaac dan Newton ini sudah memiliki tabel yang sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan tertentu, bahwasanya untuk tarif kesalahan 1%, 5%, 10% dengan jumlah populasi yang ada ini di bawah N semuanya, sudah ditetapkan berapa jumlah sampel yang dibutuhkan. Misalnya ketika kita memiliki populasi jumlahnya 100, untuk taraf kesalahan 1%, sampel yang kita butuhkan 87. Untuk taraf kesalahan 10%, sampel yang kita butuhkan 73 orang. Untuk populasi kita sebanyak 2.800 orang, untuk taraf kesalahan 1%, sampel yang dibutuhkan 577. Untuk taraf kesalahan 10%, sampel yang dibutuhkan 247. Demikian seterusnya, tergantung seberapa banyak populasi yang kita miliki. Jika kita perhatikan, tidak semua ada angka ada di populasi ini. Misalnya di antara 10 dengan 15, 11, 12, 13, 14 tidak ada. Jadi bagaimana untuk mencari jumlah sampel ketika nilainya tidak ada di tabel ini? Digunakan rumus Isaac dan Newton berikut, di mana jumlah sampel itu rumusnya adalah
lambda kuadrat dikali N kali P kali Q per D kuadrat kali N kurang 1 tambah lambda kuadrat kali P kali Q, di mana lambda kuadrat ini adalah taraf kesalahan yang ada di tabel tadi. Ada 1%, 5%, 10%. Ketika kita memilih 5% berarti lambda kuadratnya ini adalah 0,05 kuadrat. N ini adalah jumlah populasi yang kita punya. Jadi kalau kita punya 100 berarti di sini di N-nya ini 100. P ini adalah peluang terambilnya sampel itu. P dan Q masing-masing nilainya 0,5. D ini juga sudah ditetapkan sebanyak 0,05. Karena nilai-nilainya sudah ada, maka boleh kita hitung berapa sampel yang kita butuhkan jika jumlah populasi yang kita miliki tidak ada di tabel ini. Dan semua yang ada di tabel ini sebenarnya diperoleh dari rumus Isaac dan Newton ini. Metode yang kedua adalah metode Harry-King, nomogram Harry-King. Nah, metode nomogram Harry-King ini menggunakan metode seperti ini. Ini adalah tingkat kesalahan. Ini adalah tingkat kesalahan yang kita inginkan dalam penelitian kita. Ada 0,3%, ada 5%. Jadi biasanya yang digunakan dalam penelitian pendidikan adalah ini 5% dengan taraf kesalahan 5% atau sama dengan 0,05. Ini jumlah populasinya. Ini presentasi populasi yang diambil. Jadi berapalah populasi yang diambil. Sebagai contoh, jika kita memiliki populasi sebanyak 200 dan kita menginginkan taraf kesalahannya 5%, maka cara yang kita lakukan adalah menarik garis dari populasi melewati taraf kesalahan, menarik garis lurus sehingga hasilnya kurang lebih di sini. Nah, kalau kita perhatikan ini dari atas ke bawah itu makin besar, ini berada kira-kira di antara 58%. Jadi untuk mencari populasinya bisa kita cari dengan cara 200 kali taraf kesalahan 95%, itu berarti 1,195 menjadi 200 kali 1,95 dikali 58% atau 0,058. Maka nanti hasilnya akan diperoleh kurang lebih 19. Jadi dengan metode nomogram Harry-King ini, jika kita memiliki populasi sebanyak 200 orang dan kita menginginkan taraf kesalahan 5%, maka populasi yang kita sampel yang kita perlukan adalah sebanyak kurang lebih 19 orang. Demikian seterusnya, tinggal menarik garis dari populasi yang kita punya menuju taraf kesalahan yang kita inginkan. Arah panahnya akan menuju masing-masing presentasi populasi yang ada di garis sebelah kiri. Nah, ada sebuah catatan tambahan. Kadang-kadang ini perlu dikeluarkan ketika ada keterbatasan dalam populasi kita. Semua itu sah-sah saja asalkan ada kajian teori yang mendukung. Asalkan itu bukan hanya pendapat kita saja, tetapi pendapat tersebut adalah ada kajian teorinya. Yang pertama, Roscoe dalam bukunya yang berjudul Research Method for Business menyatakan bahwasanya ukuran sampel yang layak adalah 30-500. Makanya kalau kita di dalam dunia pendidikan ini sudah aman karena biasanya dalam satu kelas itu kan minimal 30 orang. Jadi kalau misalnya sampel kita sudah 30, sebenarnya dalam satu kelas 30 orang sebenarnya sudah aman berapa ukuran sampelnya tanpa kita melakukan berapa jumlah sampel yang layak dengan menggunakan metode Isaac tadi sama metode nomogram Harry tadi. Yang kedua, jika sampel terdiri dari kategori minimal kategori terdiri dari 30. Misalnya ketika kita ingin melakukan penelitian perbedaan hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan, ada baiknya masing-masing kategori itu antara laki-laki dan perempuan itu minimal 30. Kalau kita perhatikan satu kelas itu biasanya minimal 30 orang, itu sudah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Supaya penelitiannya lebih baik lagi menurut Roscoe, itu yang masing-masing kategori itu harus minimal masing-masing 30 orang. Untuk variabel analisis multivariat, sampel minimal 5 kali variabel. Jadi kalau misalnya melakukan penelitian regresi atau korelasi, ada baiknya sampelnya itu adalah 5 kali variabel. Jadi kalau variabel dependen sama independennya ada 2, berarti sampelnya itu minimal 5 kali 2 variabel tadi adalah 10.
Tapi kalau misalnya variabelnya ada 5 misalnya, maka dia adalah 5 kali 5 25. Untuk penelitian eksperimen sederhana yang biasanya itu adalah eksperimen dengan memiliki kelas kontrol dan eksperimen sampel minimal 10-20. Jadi ketika melakukan penelitian dan terkendala dengan kondisi sampel yang tidak menurut kita, yang biasanya kita anggap harus 30. Kalau misalnya ada kajian teori yang menyatakan tidak perlu 30, seperti salah satunya yang diungkapkan oleh Styroskiwi ini, maka sah-sah saja, yang penting kajian teorinya ada. Demikian pembahasan tentang populasi dan sampel, semoga membantu apalagi yang sedang melakukan penelitian pemula. Sekian dan terima kasih.